Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa TV RSAM TV Kesehatan Sumatera Barat. Alhamdulillah, Rumah Sakit Ahmad Mukhtar pada siang hari ini sangat berbahagia sekali mendapat kunjungan dari pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang hari ini berhadir bersama kita. Moga-moga kita mendapatkan informasi bagaimana kerjasama Rumah Sakit Ahmad Mukhtar sebagai institusi pelayanan dan juga institusi pendidikan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, baik dalam pendidikan dokter umum maupun pendidikan dokter spesialis. Pada hari ini kita akan mewawancarai beliau sebagai pimpinan. Mudah-mudahan kita akan dapat informasi dan pencerahan dari beliau. Kita sudah mengajak beliau, Bapak Dekan dan juga Bapak Wadek 2, untuk berkeliling ke seluruh sarana pelayanan sarana pendidikan Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini. Pada kesempatan ini izinkanlah saya, Dr. Sbeni, spesialis bedah, Wakil Direktur Umum dan SDM, yang pada siang ini menjadi host, dan kita akan perkenalkan di sebelah kiri saya Bapak Dekan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hafri Wardi, Dekan Fakultas Kedokteran Andalas. Selamat siang ya di semua. Ya. Sebelahnya Prof. Hardisman, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardisman, Wakil Dekan Bidang Umum dan Sumber Daya dari FK Unan Padang. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Dekan. Jadi pada kesempatan ini marilah kita sambut beberapa catatan dari Bapak Dekan terhadap kunjungan beliau ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini. Mulai tadi pagi kita melakukan komunikasi sosialisasi tentang capaian-capaian yang telah dilaksanakan di rumah sakit ini atas kerjasama Rumah Sakit Ahmad Mukhtar bersama Fakultas Kedokteran UNAN. Kemudian juga ada capaian baru yang insya Allah akan terus menguatkan rumah sakit ini sebagai rumah sakit pendidikan. Kita persilakan Bapak Dekan, silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Pertama mengucapkan terima kasih ya, sudah disambut dengan sangat baik di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ya. Selaku tempat pendidikan dari institusi pendidikan Fakultas Universitas Andalas, tentu kami sangat berbahagia sekali atas kehadiran kami di sini. Senang diterima, dan tentu barangkali apa-apa yang kita lakukan pada masa akan datang berkaitan dengan tempat ataupun wahana pendidikan bagi institusi pendidikan kami, tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya. Kemudian apresiasi juga kepada semua jajaran Ahmad Mukhtar, Rumah Sakit Ahmad Mukhtar dan seluruhnya, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan yang telah kita mulai sejak tahun 1970 itu ya, FK Unan itu sudah bersama-sama ya, untuk mencerdaskan dan menghasilkan para dokter-dokter ya, baik itu dokter umumnya sampai dokter spesialis, dan semua itu sudah berada di seluruh Sumatera Barat dan juga ada sampai di luar negeri, sehingga kita berharap kompetensi yang akan kita capai pada proses pendidikan berikutnya akan lebih tercapai lebih baik lagi. Kami juga bersyukur niat baik kami itu oleh RSAM itu disambut baik gitu. Apalagi dengan pertemuan dengan Pak Busril tadi selaku Direktur Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, itu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memanfaatkan seluas-luasnya Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini, baik sarana, prasarana dan SDM yang ada. Itu keikhlasan dari pimpinan atau Pak Busril bersama teman-teman itu sangat terasa bagi kami. Mudah-mudahan ini juga memotivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi gitu ya, itu dalam rangka untuk menyiapkan tenaga kesehatan, terutama dokter dan dokter spesialis di tengah-tengah kita bersama. Terima kasih sekali. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Dan yang kedua adalah kebutuhan kami akan RSAM ini itu tidak bisa dipungkiri, tidak gitu Pak Ben. Ya, kenapa demikian? Karena sistem daripada perumah sakitan atau rujukan yang ada di Indonesia ini itu menjadikan rujukan itu bertingkat, mulai dari FKTP, kemudian FKTL, FKTLI, baru mulai ada nanti rumah sakit tipe C, kemudian TPB, kemudian TPH. Yeah. Nah, kebetulan Rumah Sakit M. Jamil selaku rumah sakit pendidikan utama kami itu sudah dinaikkan levelnya gitu kira-kira. Dia sudah menjadi terakreditasi A ya. Yeah. Dengan A tersebut maka otomatis rujukan juga akan bermasalah. Masalahnya untuk kami ya, tapi untuk rumah sakit itu tidak ada masalah. Nah, kenapa? Karena kasus-kasus yang dulunya itu untuk kompetensi terutama untuk pendidikan profesi kami itu ada di Rumah Sakit Jamil. Nah, begitu juga untuk spesialis juga dulu banyak
Tetapi pada saat kita sudah ada perubahan daripada sistem rujukan yang bertingkat, maka kasus-kasus tersebut tentu sudah dieliminasi oleh rumah sakit di tipe di bawahnya. Nah, maka dari itu keharusan kami untuk selalu berada di level-level rumah sakit tipe B, tipe C itu harus kami benar. Dan kami berharap kerjasama ini dapat kita jalankan bersama, tidak lain dilakukan untuk demi kejayaan anak bangsa kita saat ini. Terima kasih Pak Dekan. Jadi memang suatu hal yang positif, kerjasama ini harus terus ditingkatkan. Dan seiring dengan tantangan pelayanan, mana rumah sakit mengharuskan dan diharuskan membuat sistem pelayanan berjenjang, sehingga rumah sakit M. Jamil sebagai rumah sakit utama pendidikan FK Unan itu menjadi rujukan tersier namanya dalam sistem tata layanan sekarang, sehingga hanya kasus-kasus berat lah yang sampai ke rumah sakit M. Jamil. Maka rumah sakit Ahmad Mukhtar sebagai rumah sakit tipe B, rumah sakit pendidikan tipe B, tentu bisa melayani kasus-kasus yang di bawahnya, yang sangat dibutuhkan oleh sejawat pendidikan dokter umum maupun pendidikan dokter spesialisnya. Dan itu pun seiring Pak Dekan, hasil raker bedah kemarin pun menyatakan hal yang sama, bahwa pendidikan bedah pun harus memperbanyak rumah sakit jejaringnya, supaya capaian kompetensi yang diharapkan betul-betul tercapai. Kalau hanya rumah sakit utama di M. Jamil, kasusnya sangat purna, sangat kompleks, sehingga tidak didapatkan. Maka suka tidak suka RSAM harus makin berkontribusi dalam pendidikan di FK Unan. Selanjutnya kita mintakan sambutan dari Bapak Wakil Dekan 2, Wakil Dekan SDM dan Umum, Profesor Harisman. Kita persilakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Beni. Menyambung disampaikan oleh Pak Dekan tadi bahwa ada dua sisi yang perlu kita sadari, bahwa pertama, pendidikan kedokteran yang akan menghasilkan dokter itu adalah kepentingan bangsa, bukan kepentingan siapa-siapa, tapi kepentingan kita bersama. Artinya dengan demikian setiap komponen mesti berkontribusi untuk itu, karena dokter yang kita hasilkan akan bekerja, berpraktek di negara kita, akan melayani masyarakat kita, bangsa Indonesia. Yang kedua, nah ini yang terkait dengan secara praktisnya, untuk menghasilkan profesi dokter tersebut, karena kita sudah berkontribusi, maka dalam pelaksanaan pendidikan dokter itu tidak hanya seperti pendidikan akademis lainnya. Pendidikan kedokteran adalah pendidikan profesi yang ada muatan akademis, sainsnya, dan ada praktisnya, yang mesti untuk mendapatkan praktisnya itu tidak hanya bisa di laboratorium. Kita punya skill lab, kita punya laboratorium, tidak cukup dengan itu. Kita punya manekin, tidak cukup. Tapi mesti ikut terlibat langsung dalam proses pelayanan. Nah, dengan menyadari poin pertama tadi bahwa kita mesti berkontribusi, maka ada yang kita sebut sebagai simbiosis dalam menghasilkan profesi dokter ke depan. Rumah sakit salah satunya tentu mesti berkontribusi untuk itu. Pendidikan kedokteran menyiapkan sarana prasarana dalam hal pendidikan, rumah sakit menyiapkan wahana proses pendidikan klinis atau profesi. Nah, bahkan hari ini di Kemenkes malah mendengungkan dalam struktur kebijakannya, salah satunya dalam zona AHS, Academic Health System. Padahal sesungguhnya AHS itu sudah lama kita gaungkan dalam bentuk pendidikan simbiosis tersebut. Nah, di sini peranan Ahmad Mukhtar sudah sejak lama, sejak tahun 70-an, dan saat itu hanya untuk pendidikan profesi dokter, sekarang masuk kepada pendidikan spesialis, dan inilah yang terus kita kembangkan dan terus kita lakukan pembenahan. Mungkin ada tanggung jawab, mana yang menjadi tanggung jawab pendidikan, institusi pendidikan, mana yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dan hak rumah sakit, yang tentunya tujuannya adalah bahwa dokter ke depan dalam proses pendidikan mesti dapat dihasilkan untuk bisa melayani anak bangsa kita. Dan yang mesti diingat juga, proses pendidikan tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Bahkan kalau kita berkaca dari Australia dan Singapura misalnya, rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang terbaik. Artinya apa? Pendidikan yang terjadi di rumah sakit pendidikan mesti mampu meningkatkan kualitas layanan yang kita lakukan di rumah sakit. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Prof. Hardi atas sambutannya juga. Jadi kita jelas bahwa kepentingan pendidikan adalah kepentingan kita sebagai anak bangsa, kepentingan negara ini, bagaimana menciptakan dokter yang berkualitas tanpa mengurangi kualitas dan mutu pelayanan di rumah sakit Ahmad Mukhtar ini. Malah sebaliknya, sebagai rumah sakit pendidikan, RSAM tentu akan semakin tertantang menjadi rumah sakit terbaik di Sumatera Barat ini khususnya. Mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan kita semua. Bersama Fakultas Kedokteran Unan, insya Allah kita wujudkan rumah sakit RSAM sebagai rumah sakit pelayanan dan juga rumah sakit pendidikan terbaik di Sumatera Barat. Amin. Terima kasih. Ini bisa sampaikan kepada seluruh pemerhati RSAM TV Kesehatan Sumatera Barat.
Kita tutup pertemuan ini dan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Dekan, Terima kasih. Bapak Wakil Dekan pada kesempatan ini di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa menguatkan kita semua. Demikian sahabat pemerhati TV RSM TV Kesehatan Sumatera Barat. Kami tutup wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.